Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Ini anaknya nih yang namanya Melody. Melody apa namanya? Sihab. Melody siapa? Sihab. Bukan Melody Custom. Jadi kali ini kita mau review head tiger dari produk BRT atau Bintang Racing Team. Kardusnya seperti ini dari Bintang Racing Team. Kita review sekalian sedikit edukasi tentang yang namanya cylinder head atau kepala silinder. Jadi tenaga mesin itu lebih dari 50% didapat dari kepala silinder. Jadi kunci dari tenaga mesin didapat dari kepala silinder yang bagus ataupun baik kualitasnya atau baik performanya. Jadi kita kedatangan head dari Bintang Racing Team. Ini sebenarnya produk udah lama, cuma dari dulu kita udah sering pasang head BRT, cuma baru kali ini kita review. Jadi ini head baru beli dengan ukuran klep 36 dan 31 mm. Kita cek klepnya 36 dan 31. Klepnya menggunakan BRT karbon A batang 5 mili. Ini warnanya beda karena ini bekas di harden. Terus kita lihat di bagian seating klep. Seating klepnya ini menggunakan bahan all bronze. Kenapa BRT menggunakan batang 5 mili pada silinder headnya? Jadi kelebihan batang 5 mili selain gesekan pada bos klep dia lebih ringan, terus berat klepnya juga bisa lebih ringan. Kalau klepnya bisa lebih ringan, nanti kita nggak perlu menggunakan per yang terlalu keras. Contohnya bawaan dari BRT ini pernya menggunakan bebek universal. Jadi bebek menggunakan per jenis bebek atau motor bebek yang panjang 32 atau 34. Kenapa per single dan ukurannya kecil ini mampu digeber sampai RPM 10.000 tanpa floating? Karena jawabannya ada di klepnya yang ringan. Jadi kalau klep udah ringan itu kita nggak perlu menggunakan per double ataupun per yang terlalu keras. Makanya motor-motor balap itu menggunakan klep bahan titanium biar klepnya ringan dan gesekannya lebih licin. Makanya motor balap itu pernya biasanya lebih lentur. Kalau Tiger itu kan head Tiger seperti ini, dia pernya tebel dan double, ada 2 biji dalam dan luar. Kenapa dia menggunakan per double? Karena batang klepnya lebih besar dan klepnya lebih berat. Jadi untuk mengimbangi di putaran atas agar nggak floating ataupun klep telat menutup, dipakailah per dengan kekerasan yang cukup keras dan ditambah per dalam biar nggak gampang floating. Balik lagi ke pembahasan head BRT. Selain kelebihan per menggunakan bebek, dia lebih lentur, akan mengakibatkan putaran mesin lebih ringan. Jadi kerja noken as itu lebih ringan.
Jadi untuk membuka klep mesin itu dari rantai keteng memutar noken as itu lebih ringan. Terus efeknya noken as bisa lebih awet. Noken asnya bisa lebih awet karena gesekan dengan pelatuk itu dia nggak terlalu keras. Jadi nggak terlalu keras. Apalagi ditambah pelatuknya udah menggunakan roller. Kelebihan dari bahan sittingan Albrons, dia cepat melepas panas dan dia nggak lengket pada suhu tinggi. Jadi dia lebih stabil performanya untuk kebutuhan ekstrim ataupun kebutuhan balap, dan lebih awet juga untuk harian. Terus kita lihat kubahnya, dan kubahnya ini jenis betap atau batup. Apa perbedaan kubah betap dengan kubah Jepang standar? Jadi kalau kubah pada umumnya itu kan seperti ini teman-teman, bulat seperti ini. Ukuran squeeze-nya sama dengan ukuran piston. Kalau betap dia beda. Betap di permukaan sini dia rata, terus di sini kayak bak mandi. Modelnya kayak bak mandi. Kelebihannya apa? Kelebihannya kita nggak perlu menggunakan piston tipe dome atau jenong untuk mendapatkan kompresi yang tinggi. Jadi piston bisa menggunakan jenis flat ataupun rata, tapi kompresi bisa dibuat tinggi. Karena apa? Karena ini ukuran kubahnya udah sempit. Jadi udah sempit, kubahnya udah dipersempit. Jadi kita nggak perlu menggunakan piston yang jenong yang mengakibatkan piston menjadi lebih berat. Kalau piston jenong itu kan ada jenongnya, cekungnya, ada tonjolannya yang mengakibatkan piston itu menjadi berat. Jadi piston yang bagus itu dia ringan, jadi putaran mesinnya bisa lebih ringan. Terus lanjut di bagian noken asnya. Jadi ini bahan headnya kayaknya impor, materialnya T6. Ini saya juga punya head Cina nih, motor Cina. Ini kayaknya bahannya sama kayak BRT T6 juga. Jadi mungkin BRT beli head mentah terus diproses di PT Trimentari Niaga ataupun di BRT-nya. Kita lihat di bagian noken asnya, rumah noken asnya. Ini sama kayak Tiger, nggak ada perbedaan. Dan kelebihannya dia permukaannya dia udah ditinggikan. Jadi permukaannya udah dibikin lebih tinggi daripada standar. Kalau standar seperti ini, jadi alas per klep itu dia dalam kalau standar. Kalau ini udah dibikin lebih tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat portingnya bisa landai. Teman-teman bisa lihat, portingnya dia bisa landai. Kalau ini head standar, di porting landai seperti ini, dipastikan udah bolong di bagian bos klep. Tapi enggak dengan head BRT karena dia udah dibikin tinggi di permukaan ini. Jadi kita bisa porting landai selandai mungkin. Tuh teman-teman bisa lihat, portingnya bener-bener landai. Klep bisa masuk full ke dalam. Ini klep ukuran 31 bisa masuk full ke dalam. Kalau biasanya kita porting manual, dia nggak bisa selandai ini. Biasanya kalau dibikin seperti ini bolong, makanya biasanya diperlebar kanan dan kirinya untuk mengganti area ini biar nggak bolong. Portingnya sangat istimewa, model dimple. Katanya sih kalau motor menggunakan kalau menggunakan karburator jenis dimple ini untuk memecah bahan bakar, menggunakan rumus kisaran 80% dari diameter klep. Portingnya istimewa banget teman-teman.
landai, sangat landai. Terus yang porting exhaustnya dia menggunakan tipe tornado. Ini bagus untuk bagian X. Penampakannya seperti ini headnya, dan menggunakan busi jenis bebek atau busi kecil, drat kecil, busi Karisma. Kelebihannya pilihan busi racingnya banyak, jadi bermacam-macam pilihan busi racingnya. Terus kelemahannya dan kekurangannya di sini, BRT klepnya udah ukuran besar, cuma sayangnya nih di bagian head lubang pin dowelnya ini nggak diperkecil. Padahal kalau Tiger itu pin dowelnya kan hanya dipakai 2 biji, yang ini dan ini. Harusnya bagian ini diperkecil, jadi nggak usah dibikin kecil seperti ini teman-teman, seperti ini. Jadi ini ukurannya sama besarnya. Jadi efeknya apa? Efeknya ini menggunakan piston di atas 68, kompresinya rawan bocor, jadi hanya menyisakan permukaan 2 mili teman-teman. Kalau menggunakan piston 68, kalau menggunakan piston 68 yang bagian sebelah sini, ini hanya menyisakan permukaan 2 mili. Apalagi menggunakan piston 70, ini udah sangat mepet, hanya menyisakan 1 mili. Efeknya apa? Efeknya kompresinya gampang nyebrang ke sini. Jadi percuma kalau bagian head udah bagus, cuma kompresinya bocor, otomatis power mesin nggak bakal maksimal. Jadi kalau teman-teman menggunakan piston 70, usahakan lubang ini ditutup, dioper bos menggunakan aluminium, terus dibor ulang menggunakan mata bor 8,5 mili. Jadi biar permukaannya minimal ya kisaran 2 mili lebih lah, kurang lebih seperti ini, kisaran 2 mili. Jadi biar lebih aman. Jadi ini saran untuk BRT, kalau bisa lubang yang ini dibikin kecil, karena lubang ini kan nggak ada pin dowelnya, kalau bisa dibikin kecil seperti ini nih, biar kompresinya nggak mudah bocor. Dan bahan bosnya ini nickel bronze drat, jadi kelebihannya lebih tahan panas dan nggak gampang macet pada klepnya. Jadi kelebihan dan kekurangan head BRT itu tadi teman-teman udah saya jelaskan. Kelebihannya ya portingnya bagus, headnya bagus. Terus kekurangannya hanya pada lubang bawah. Nah itu aja video dari saya tentang pembahasan head BRT. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan di like, dan jika ada pertanyaan boleh komen, dan terima kasih.